Musyawarah bentuk ganti kerugian sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Magelang dari Desa Bligo dan akan terus berlanjut ke desa-desa lainnya di Magelang yang masuk seksi 2 Tol Jogja Bawen. Assalamualaikum semuanya. Pada Rabu tanggal 2 November kemarin, sudah dimulai musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian untuk Tol Jogja Bawen seksi 2 di Kabupaten Magelang. Dan ini akan terus berlanjut ke desa-desa lainnya untuk segera diselesaikan tahapan-tahapannya. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang, silahkan kalian subscribe terlebih dulu dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian selalu terkoneksi dan mendapatkan informasi-informasi bermanfaat dari channel ini. Proyek pembangunan Tol Yogyakarta Bawen di Kabupaten Magelang memasuki tahap musyawarah penetapan bentuk ganti rugi. Penetapan ini diawali dari wilayah Desa Bligo, Kecamatan Ngluar, Kabupaten Magelang yang dilaksanakan pada Rabu 2 November 2022. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, Ayani, mengatakan proses musyawarah di Desa Bligo terdapat 447 bidang yang terdampak pembangunan Tol Yogyakarta Bawen. Proses musyawarah dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada pagi hari sebanyak 110 bidang, dan sesi 2 dilakukan pada sore hari sebanyak 109 bidang. Total pada hari itu ada 219 bidang, kemudian untuk sisanya dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022 yang dibagi dalam 2 sesi juga. Pada musyawarah kali ini hasilnya sebanyak 186 masyarakat menyetujui. Sedangkan ada 9 masyarakat tidak menyetujui karena tidak datang atau belum memenuhi persyaratan surat kuasa. Lalu sisanya 24 bidang itu yang terkena saluran dan jalan. Untuk wilayah Kabupaten Magelang terdapat 13 desa yang masuk ke dalam seksi 2 dalam pengerjaan proyek Tol Yogyakarta Bawen. Sebanyak 7 desa diantaranya sudah memasuki tahap appraisal dan 3 desa akan memasuki tahap musyawarah. Kemudian yang akan diajukan lagi proses penetapannya sebanyak 3 desa. Adapun 7 desa yang sudah tahap appraisal itu meliputi Desa Bligo, Jamus Kauman, Karangtalun, Pakunden, Ploso Gede, Ngluar, dan Blongkeng. Sedangkan yang akan dikontrak permohonan penetapan itu ada Sriwedari, Congkrang, dan Ngawen. Setelah itu, Keji, Taman Agung, dan Pabelan yang segera akan diproses secepatnya, karena lebih cepat lebih baik. Mungkin tenggat waktu sepanjang masyarakat setuju, semua akan lebih cepat lebih baik. Jadi harapannya Desember itu sudah aktivitas yang optimal, kalau bisa sudah selesai. Nantinya wilayah Bligo akan menjadi jalur utama untuk Jalan Tol Yogyakarta Bawen. Jadi trase utama, berikut exitnya yang ikut langsung ke Banyurejo masuk wilayah Yogyakarta, tetapi berbatasan langsung dengan Desa Bligo sehingga jadi jalur utama. Sedangkan sampai saat ini, progres konstruksi Jalan Tol Yogyakarta Bawen seksi 1 atau ruas Yogyakarta sampai Banyurejo mencapai 8,6%. Pekerjaan konstruksi Jalan Tol Yogyakarta Bawen seksi 1 ditargetkan akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Dan sekarang sedang dikerjakan borpile dan box underpass yang titik-titiknya berada di Kapanewon Melati, Sayegan, dan Tempel. Direktur Utama PT Jasa Marga Jogja Bawen, A.J. Dwi Winarsa, menyampaikan, di setiap tahapan pekerjaan konstruksi terus didorong untuk tetap mengedepankan kebersihan dan meminimalisasi dampak lingkungan sekitar. Total lahan yang dibutuhkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 714.278 meter persegi.
sebanyak 64,97% telah dibebaskan. Pihaknya bersama tim pengadaan tanah terus mendorong proses percepatan penyelesaian pembebasan lahan pada ruas jalan tol sepanjang lebih kurang 8,25 km ini segera selesai. Untuk proses bidang tanah telah bebas mencapai 81,38% dari total 1.498 bidang. Di antaranya merupakan tanah kas desa berjumlah 41 bidang seluas 70.854 meter persegi yang masih menunggu izin gubernur. Ruas tol Yogyakarta-Bawen melintasi 3 wilayah Kapanewon di Kabupaten Sleman, yakni Melati di Kelurahan Tirtoadi, Sayegan meliputi Kelurahan Margomulyo, Margodadi, Margokaton, serta wilayah Tempel, terdiri Tambakrejo, Sumberjo, dan Banyurejo. Selain tanah milik warga, proyek strategis nasional ini juga membutuhkan lahan pada fasilitas umum dan tanah wakaf. Di wilayah Tirtoadi terdapat bangunan tempat wudhu dan gudang Masjid Nurul Huda dan bangunan musola Al-Barokah. Di Margokaton berupa area sawah atau tegalan dan musola Al-Ikhlas. Terdapat pula fasilitas pendidikan berupa bangunan SMK 17 Sayegan di Margodadi. Bangunan sekolah ini menempati tanah kas desa. Hingga saat ini masih menunggu pembebasan tanah, termasuk bangunan SDN 1 Banyurejo serta gedung perpustakaan sedang diupayakan untuk dihindari dengan mengupayakan rekayasa teknik dalam proses konstruksi. 2 gedung sekolah yang berdiri di Kapanewon Tempel diputuskan tidak jadi terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen seksi 1. 2 sekolah itu yakni SDN Banyurejo 1 dan SMPN 2 Tempel. Humas PT Jasa Marga Jogja-Bawen, Darindra Guasmoro menerangkan, di area sekolah tersebut pembangunan konstruksi tol menerapkan rekayasa teknik tertentu, sehingga bangunan sekolah pada akhirnya tidak perlu dirobohkan demi berganti sebagai bagian dari infrastruktur jalan tol. Putusan agar pemrakarsa dan pelaksana proyek tol Yogyakarta-Bawen seksi 1 menghindari bangunan SDN 1 Banyurejo sudah dipastikan untuk diterapkan pada proyek ini. Untuk SMPN 2 Tempel saat ini masih tahap perhitungan sembari menunggu tindak lanjutnya. Pihaknya tidak dapat memberikan keterangan kala ditanya pada awalnya SDN Banyurejo akan diperuntukkan untuk bagian apa dari bangunan tol, termasuk pertimbangan dari tim konstruksi teknis pada akhirnya menghindari bangunan sekolah tersebut. Sementara itu, kala diminta keterangan soal area SMPN 2 Tempel, dinyatakan bahwa awalnya kawasan itu akan digunakan sebagai lokasi penempatan tiang borpel tol. Penghitungan yang saat ini dilakukan untuk area SMPN 2 Tempel nantinya akan menjadi dasar keputusan. Bisa tidaknya kawasan itu dihindari sebagai lokasi dibangunnya konstruksi tol dan masih dibicarakan dengan kontraktor. Sementara itu, staf pelaksana lapangan pejabat pembuat komitmen pengadaan lahan tol Jogja-Bawen seksi 1, Ivan Anggriawan mengatakan terkait dengan rencana penambahan lahan telah dilakukan konsultasi publik. Hasil konsultasi publik yang telah dilaksanakan pada 18 Oktober 2022 lalu sampai dengan 27 Oktober 2022, seluruh masyarakat pemilik lahan sepakat. Pembebasan lahan ditargetkan selesai pada awal semester 2 tahun 2023 dengan estimasi penetapan lokasi gubernur terbit di tahun ini. Estimasi awal disediakan anggaran 400 miliar. Dari total estimasi kebutuhan lahan tambahan sebanyak 617 bidang atau seluas 160.153 meter persegi. Rinciannya di Tirtoadi Melati sebanyak 42 bidang dengan luasan 5.717 meter persegi, 19 bidang seluas 4.600 meter persegi di Margomulyo, Sayegan. Di Margodadi, Sayegan, jumlah 88 bidang seluas 22.576 meter persegi. Di Margokaton, Sayegan ada 216 bidang seluas 64.287 meter persegi. Banyurejo Tempel 145 bidang seluas
31.561 meter persegi. Lalu di Desa Sumberjo Tempel membutuhkan 8 bidang seluas kurang lebih 2.016 meter persegi, dan Tambak Rejo Tempel butuh 99 bidang seluas kurang lebih 29.396 meter persegi. Itulah informasi kali ini yang saya sajikan dengan data seakurat mungkin, supaya bisa dipahami seluruh masyarakat mengenai progres pembangunan tol Jogja Bawen yang saat ini masih terus berlangsung. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update terbarunya. Sudah waktunya saya undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.